Halo, assalamualaikum. Welcome back to my channel Nerska Roma. Di video kali ini aku akan membahas berapa kali sih USG itu sebaiknya dilakukan semasa kehamilan. Terus kalau USG sering bahaya nggak sih? Tonton videonya sampai selesai. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Biar aku nantinya bisa lebih semangat lagi bikin video-video selanjutnya. Oke, jadi ini sebenarnya salah satu requestan dari subscriber aku. Jadi berapa kali sih USG memang sebaiknya dilakukan? Karena kan sebelumnya aku upload video itu yang ini ya. Kalian bisa cek video aku sebelumnya ya. Jadi setelah kalian tahu bahwa setelah dites pack itu hasilnya positif, ya, juga dianjurkan untuk USG, yaitu memastikan apakah benar hamil atau enggak, apakah ada benar kantong janinnya apa enggak. Makin kesini kan makin canggih ya alat-alat USG itu. Dia bisa menggunakan 2 dimensi, kemudian 3 dimensi, 4 dimensi juga bisa. Jadi dia tampak kelihatan banget sih janin yang ada dalam kandungan. Jadi manfaat dari USG sendiri itu yang pertama yaitu dia bisa mendeteksi kondisi janin, apakah janin itu berkembang atau enggak. Terus kemudian bisa mengetahui berapa sih usia kehamilan. Idealnya USG itu dilakukan setelah 4 minggu pertama. Biasanya sudah terlihat kantong janin di situ. Namun ada beberapa kasus juga yang setelah 4 atau 5 minggu dia tidak terlihat kantong janin sama sekali. Selanjutnya USG sendiri dia bisa mengetahui kondisi plasenta, ketuban, dan sebagainya. Terus berapa kali sih USG itu sebaiknya dilakukan selama kehamilan? Yang pertama yaitu di trimester pertama, yaitu sebelum 12 minggu, yaitu untuk mengetahui kehamilannya itu berkembang atau enggak. Jadi kalau misalnya berkembang atau enggak, kadang-kadang kan kalau di USG itu ya, dia di USG nih, nah itu hanya ada kantung janin namun enggak ada janinnya, jadi kehamilannya itu kosong. Nah ini perlu hati-hati ya. USG di trimester pertama ini penting, yaitu untuk mengetahui usia kehamilan yang lebih akurat. Tentunya sesuai dengan HPHT ya. Berapa sih usia kehamilan? Kadang-kadang kan perempuan sendiri suka lupa ya, head pertama head terakhir itu lupa kayak gitu. Termasuk saya sendiri juga sering lupa gitu. Harusnya ini dicatat. Dan juga mengetahui hamil di dalam rahim atau di luar rahim. Nah ini yang perlu dideteksi, karena kalau misalnya dia hamil di luar rahim itu kan harus segera di ini ya, lakukan penanganan. Nanti kalau enggak dia bisa berakibat ke si ibu hamilnya sendiri. Lanjut, kemudian USG yang kedua yaitu di trimester kedua. Ini bisa menentukan apakah janin itu memang berkembang dengan baik seusianya gitu ya atau enggak. Terus kemudian kita juga di sini bisa mengetahui jenis kelamin dari si janin ini, apakah cewek atau cowok. Kemudian bisa mengetahui juga apakah janin yang dikandung itu double atau enggak, maksudnya ada kayak janin kembar gitu apa enggak. Ini di trimester ini sudah bisa diketahui. Di trimester kedua ini dia juga bisa mendeteksi DJJ atau detak jantung janin. Itu berapa sih semenitnya? Biasanya normalnya itu 120 sampai 160 kali per menit. Kemudian bisa mendeteksi berat janin sendiri, tentunya sesuai dengan usia kehamilannya ya, apakah normal atau enggak. Misalnya usia di trimester kedua berat janinnya berapa gram ya gitu ya. Kemudian mengetahui jumlah cairan ketuban. Terlalu banyak atau terlalu sedikit jumlah cairan ketuban itu justru akan mempengaruhi perkembangan janin sendiri. Juga mendeteksi juga kelainan-kelainan yang muncul pada janin. Jadi kalau misalnya di USG nih, terus kemudian dokter melihat ada kelainan apa-apa, nanti bisa diinformasikan ke ibu. Ini bisa dilakukan penanganan dini supaya tidak terlambat ya. Dan USG yang ketiga yaitu di trimester ketiga atau kurang dari usia kehamilan 36 minggu. Di sini bisa mengetahui kondisi plasenta. Kondisi plasenta yang rusak ini juga dia berakibat mempengaruhi oksigen atau aliran darah ke janin.
Biasanya kalau plasenta, dia kan perutnya besar kalau ibu hamil ya. Jadi dia biasanya ada yang beberapa menutupi jalan lahir dan USG setelah 36 minggu. Ini untuk mendeteksi persalinan. Apakah persalinan nanti bisa maju ataukah mundur? Dan tentunya merencanakan persalinan, mau persalinan normal atau sesar bisa banget. Nanti bisa dikonsultasikan ke dokter kandungannya ya, gitu ya. Dulu waktu aku ya itu HPL hari perkiraan lahir itu tanggal 11 kayak gitu ya, tanggal 11 Januari. Tapi dia maju menjadi tanggal 1 Januari. Jadi setiap itu beda-beda sih ya. Yang USG keempat yaitu dilakukan setelah 36 minggu. Jadi di sini USG sebaiknya dilakukan 3 kali sampai 4 kali selama masa kehamilan. Sesuai dengan anjuran dokter tentunya. Dan apakah USG keseringan itu bahaya atau enggak? Tenang aja ibu hamil dan para suami-suami, USG itu aman dilakukan karena dia itu memakai gelombang suara ya, bukan gelombang radiasi seperti CT scan, MRI, terus kemudian X-ray. Nah di sini juga belum ada yang melakukan penelitian bahwa USG keseringan itu bahaya. Jadi harus dilakukan penelitian lebih detail lagi ya. Tapi selama ini sih aman-aman aja. Karena memang USG itu dilakukan seperlunya aja, 3-4 kali USG itu nggak apa-apa. Contohnya seperti ini, kalau misalnya dokter menyarankan ibu bulan depan USG ya, jadi ya disesuaikan aja, berarti bulan depan harus USG. Atau ibu nggak perlu USG, ibu kontrol rutin aja, nah berarti dokter kan nggak menyarankan USG, ya udah berarti kontrol rutin aja, pokoknya sesuai dengan anjuran si dokter itu sendiri. Kira-kira seperti itu. Biasanya dokter akan menginformasikan kapan lagi harus kontrol dan kapan lagi harus USG. Dan pada beberapa kondisi mungkin dilakukan USG lebih sering. Aku doakan bagi kalian yang lagi hamil dan nonton video aku, atau bagi kalian suami-suami yang mempunyai istri yang lagi hamil nonton video aku doakan semoga persalinannya lancar, sehat ibu dan bayinya. Oke, cukup sekian video dari aku, semoga bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe, dan di share juga boleh banget. Oke, untuk kalian yang mau request next video aku mau bikin apa nih, boleh banget ditulis di kolom komentar. Terima kasih.